menyuruhkan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk memakzulkan Jokowi mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Yang nakut-nakuti nanti oleh Pak Bocah, wah nanti ini akan, nanti Bapak akan jatuh karena ini bayangan. Saya nggak bayangin sih, saya nggak bayangin, apain bayangin, semua sudah diatur yang di atas. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak. Saatnya lah kita bangkit melawan. Saatnya lah kita tunjukkan people power. Iki lho, people power ini lho. Oleh sego. Lah, iki ngene iki. Iki people power Pak Amin Rais. Amin. Itu di bawah rezim siapa? Saya meminta Pak Jokowi mundur atau gantung di Monas, gantung di Monas. Rakyat harus bergerak. People power, takbir. Allah Akbar, takbir. Allah Akbar, takbir. Allah Akbar. Upil power. Gembar-gembar sih suaranya gede banget. Kayak suara petir nggak jadi hujan. Penggeraknya orang sakit. Kalau begitu berapa ribu itu yang ikut Upil Power? Jutaan. Bandar rugi dong, bandar. Rugi nasi bungkus. Disiapkan 10.000 nasi bungkus, yang datang penggeraknya 5 orang sakit. Yang ikut-ikutan Upil Power sama-sama sakit. Bandar rugi dong, bandar. Rugi dong bandar. Bandar rugi, bandar. Aduh. Hei, sopo sing kate people power? Ayo, dari ini. Kek cari ini sopo dong? Cek kebanyakan pertabangan. Maradana kontrol people power. Ora rek, ora sida kok. Aku wingi mung guyon kok. Duh, ciloko aku iki. Wingi Hercules. Saiki yo nyapo kepingkel kok yo melok-melok metu iku. Oh biasa gur banyol main TikTok. Duh, ndelik nang ndi iki ben slamet. Gumun aku. Pendukungnya Pak Jokowi jan genep tenan. Kolusi dan nepotisme yang ada di lingkaran Jokowi. Karena saat ini beberapa tahun saja Jokowi sudah bisa menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Artinya apa? Fondasi sudah mereka tancapkan dan inilah dinasti politik dan dinasti ekonomi sedang mereka persiapkan. Dan kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa dibodohi, dan kita tidak boleh jadi orang-orang bodoh. Tetap semangat, jadi lawan. Karena ini adalah ini emak-emak yang turun, artinya memperjuangkan nasib anak cucu kita yang sudah diambil sama mereka. Kadrun, kadal gurun. Kalau bilang gitu, ntar dibilang PKI lagi. Koalisi 8 triliun disingkat kadrun. Tukang racun namanya kadrun, tukang rese namanya kadrun, tukang fitnah namanya kadrun, dasar kau kadal gurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam setengah merdeka. Hari ini kita kembali turun ke jalan kawan-kawan untuk menolak dan menyuarakan suara-suara perlawanan rakyat, di mana selama ini rakyat hanya menjadi sapi perah, rakyat hanya menjadi korban insapan oleh penguasa, dan sudah saatnya rakyat harus bangkit dan melawan.
hari ini juga kita bersama-sama dengan kawan-kawan dari Gebuk. Kita membersamai aksi mereka untuk mendukung penuh setiap perlawanan rakyat terhadap penguasa yang zalim, penguasa yang semena-mena, penguasa yang hanya seenak otaknya saja. Di mana kita lihat DPR yang selama ini hanya menjadi badut-badut politik dan tidak lagi menjadi parlemen perwakilan rakyat. Dan hari ini kita tunjukkan bahwa parlemen rakyat, parlemen jalanan akan terus bangkit untuk melawan. Kita akan tunjukkan bahwa kekuatan rakyat sejati akan terus bangkit melawan untuk turunkan harga BBM atau Jokowi turun. Itu yang kita mau, itu yang kita ingin. Kita tidak ingin lagi dirampok, kita tidak ingin lagi diperah, kita tidak ingin lagi menjadi sapi perah oleh pejabat-pejabat jahanam yang hanya menghisap darah rakyat. Sementara di luar sana ribuan rakyat terancam kelaparan akibat mahalnya, tingginya barang-barang kebutuhan pokok. Sementara di sisi lain DPR mendapat fasilitas lebih. Mereka dapat fasilitas-fasilitas yang sangat fantastis. Belum lagi kita lihat dagelan-dagelan politik yang selama ini dipertontonkan. Maka selaku rakyat yang sadar, mari kita berjuang bersama-sama kawan. Mari kita turun ke jalan kawan-kawan. Mari kita tunjukkan perlawanan rakyat kawan-kawan. Dan kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan pernah takut untuk melawan. Sudahi ketakutanmu itu teman-teman. Asik nanggapi video ini, keren bos. Tapi ngopine sampean bos, ngopine sampean kurang pahit. Jangan bicara turunkan Pak Jokowi bos. Anda bilang turunkan Pak Jokowi, sama juga bangunkan harimau tidur se-Indonesia bos. Yang akan Anda bawa people power itu people power yang seperti apa bos? Jumlahnya berapa bos? Makanya apa ya, apalagi bicara masalah ijazah, ngeri bos, ngeri. Pak Jokowi ini sudah terseleksi semenjak menjadi wali kota bos. Gak langsung ujuk-ujuk kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu dan diragukan publik. Sudah mulai dulu pencalonan wali kota sudah gagal bos. Hanya orang-orang yang iri dengki aja bos yang gak suka sama Pak Jokowi. Lihat itu, masyarakat Indonesia merasa puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi bos. Anda harus kasih paham bos, harus dikasih paham. Jadilah warga negara yang baik bos. Artinya apa? Sesuatu kalau sudah disahkan, ini sudah sah bos. Banyak proses dan tahapan untuk menjadi public figure. Jangan merasa iri dan sakit hati bos. Ya, aku kasih tahu bos. Mohon maaf ini, aku kasih tahu bos. Jangan cuap-cuap di publik. Nanti ujung-ujungnya mewek. Wah, jangan bos. Kalau jadi kesatria bener bos. Jangan kalau sudah ada apa-apa mewek bos. Pak Jokowi ini adalah presiden terbaik bos. Sorry ya bos. Sorry. Salam NKRI bos. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital yang merupakan janji abal-abal dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Misalnya antara lain, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek, kalau perlu sambil engklek ya. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden. Saudaraku, ini boleh dikatakan janji kosong yang merupakan janji abal-abal. Ingat ya Amin Rais, janji adalah hutang. Sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Minimal Anda kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya
Anda minta maaf dong sama Jokowi. Ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Sekali lagi ingatkan, tepatilah janji Anda. Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta atau Anda meminta maaf kepada Jokowi dan rakyat Indonesia. Ingat Amin Rais, sekali lagi, kalau Anda tidak mampu memenuhi janji Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi karena Anda sudah selalu membuat gaduh negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang enggak jelas. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, waktu people power, Anda ya juga yang menyerukan people power. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae ngomah, diem. Jangan banyak bacot, jangan banyak ngomong. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kalau itu sebabnya kata nggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Anda juga Amin Rais, udah tua bukannya tobat, bukannya bersikap yang baik Anda. Nggak usah mimpi ya Amin Rais. Bukankah kalian yang selalu menyerang Jokowi? Ingat Amin Rais, manusia macam apa kalian ini? Ya Amin Rais, Anda Amin Rais, Anda lah pencetus people power. Begitu people power itu, saya laporkan ke polisi. Karena seluruh statement dan tuduhan-tuduhan Anda kepada Jokowi tidak ada benar. Bang, gue mau nanya nih bang, soal Amin Rais yang katanya mengajak-ajak ke Solo. Menurut abang gimana tuh bang? Amin Rais Amin Rais kan udah tua ya. Kalau gue bilang mendingan dia tobat gitu loh, udah tua gitu. Dulu tuh dia janji ya kan, dia pernah tuh dia bilang dia mau jalan dari Jogja sampai Jakarta sambil ngeklek gitu. Jadi kuat kagak dia penuhin, doanya juga kagak dikabulin sama Allah ya kan. Sekarang dia mau ngapain? Mau ngacak-ngacak Solo pakai people power nih. Kalau yang namanya people power itu ya, people power itu adalah kekuatan massa, kekuatan rakyat yang banyak, yang besar tuh, buat ngegeruduk istana tuh, buat nguasain ibu kota ya kan, terus buat nundukin pemerintahan, itu pakai people power ya kan. Nah kalau ini cuman timbang kota kabupaten Solo, gue pikir Amin Rais bukannya politisi kali ya, jangan-jangan dia ikut geng motor. Salam merah putih, wes dimana sebelumnya ada Denny Indrayana, Faisal Assegaf, Murdoch sang pendiri Mega Bintang, terus muncul lagi si Sengkuni gitu ya, yang mereka itu teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak makzulkan Jokowi, people power, jihad fisabilillah, turunkan Jokowi. Jujur banget, gue ngedenger itu ketawa ngakak ya. Lu pada semua manusia halu ya? Manusia halu gitu, yang nggak pernah bisa move on, kaum sakit hati. Jadi kelakuan kalian seperti ini memalukan lah, terutama untuk si Amin Rais tuh, si sang Sengkuni. Ya Allah, Akbar, astagfirullahaladzim. Pak, lu tuh udah tua bangka, udah uzur, nggak usah mikirin dunia lagi Pak, mendingan lu pikirin akhirat.
kecuali lu di dunia ini berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Sementara yang lu lakukan ini ingin memecah belah bangsa ini, memprovokasi. Aduh ya Allah. Tapi gue sih jujur Pak ya, gue berdoa mudah-mudahan lu dikasih panjang umur, biar katanya yang apa sih, tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober mau people power. Gue tantangin ya, gue rakyat Indonesia, Noviana, nantangin kalian yang katanya mau memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power kalian. Tunjukkan jika memang kalian memiliki kemampuan. Tunjukkan kemampuan kalian. Jika memang kalian bisa memakzulkan Jokowi. Saya tantang kalian semua. Jangan hanya omong kosong. Jangan jadi tong kosong nyaring bunyinya kalian semua. Ingat satu hal ya. Kalian berani colek Pak Jokowi, yang kalian lawan bukannya Pak Jokowi, yang kalian hadapi bukannya Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk terus setia konsisten menjaga Pak Jokowi di garda terdepan sampai masa tugasnya selesai. Ingat itu. Jadi sekali lagi, silakan tunjukkan kekuatan kalian. Jangan cuman koar-koar doang kemampuan kalian. Sengkuni, mendingan lu tepatin dulu janji lu yang katanya mau jalan kaki Jogja, Jakarta. Masa kalah sih sama petani Mas Wage dan Mas Sutarto yang jalan kaki dari Semarang sampai Jakarta sebagai bentuk dukungan kepedulian anak bangsa kepada Pak Jokowi, kepada Pak Mahfud MD agar RUU perampasan aset segera disahkan. Aduh, malu tuh sama dua orang petani itu. Dasar kalian kaum-kaum pecundang, pengecut. Salam NKRI. Tokoh-tokoh pendukung People Power berkumpul di Jakarta dan mengadakan diskusi dengan tema Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara. Membacakan petisi bersama mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, pengacara dan ex-aktivis HTI Ahmad Hosinuddin, dan Edi Mulyadi, aktivis Komite Peduli Indonesia Tito Rusbandi, Fikri Bareno, Lembaga Dakwah Umat, Aliansi Selamatkan Indonesia, Jeli Pitung, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berpidato menyampaikan gagasan tentang kebobrokan rezim pemerintahan di bawah Jokowi. Yang paling disorot adalah bersemainya politik dinasti yang menjadikan anak menantu presiden jadi kepala daerah. Dan berikut ini adalah pidatonya dari Amin Rais. Hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi di atas panggung. Nampak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dibetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai? Atau Jokowi mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatannya pasca lengser nanti? Jadi, hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasang capres. Dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies sampai terpilih, kata Amin Rais. Saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden ke-8 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya, ujar Amin Rais. Majalah Tempo menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran dan menantunya. Dan Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok, kata Amin Rais. Jokowi pekat diselubungi nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI, dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu seseorang yang sudah koncatan rasa malu. Memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan dia.
berpenampilan kalem sampai tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya, antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, menciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menaikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%. Produksi nasional mobil SM dan berbagai janji sontoloyo lainnya, kata Amin Rais. Demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi ini, Indonesia telah menjadi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi, pungkas Amin Rais. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, nama Amin Rais mendapat sorotan usai muncul membela Surya Paloh dan menyentil Presiden Jokowi. Amin Rais mendukung Surya Paloh untuk turut mengungkap kasus korupsi orang-orang terdekat Jokowi usai penangkapan Johnny G. Plate. Saudara-saudaraku, jadi video singkat ini berjudul Bung Surya Paloh, Please Fight Back. Jadi Bung Surya Paloh, silahkan ya, pukul balik dan jangan hanya tinggal berdiam diri melihat penahanan yang dilakukan terhadap kader Nasdem, kata Amin Rais. Tak tanggung-tanggung, Amin Rais juga menyebut jika Jokowi berada dalam lingkaran kesesatan, sehingga langkah-langkahnya dinilai menyengsarakan rakyat. Sedangkan Jokowi ingin meneruskan langkah-langkahnya dalam menyengsarakan rakyat dan menguntungkan konglomerat dan korporatokrat. Atau dalam bahasa agama, Jokowi bertahan dalam kesesatan, sambungnya. Menanggapi sentilan Amin Rais kepada Jokowi, netizen pun mengingatkan nazar yang pernah diucapkan oleh Ketua Majelis Syuro Partai Umat tersebut. Susah kalau si Mbah, Jalan Jogja Jakarta aja cuma jargon, apalagi yang lain, tulis akun @mjujurli57. Jalan kaki dari Jogja ke Jakartanya belum Mbah, tulis @real_Amin_Rais. Kalau lihat muka Mbah Amin ini selalu mengingatkan saya tentang nazar, karena dalam bahasa agama nazar itu hutang, dan hutang harus dibayar, tulis akun @ubudesi. Suruh jalan sambil ngengklek dulu Jogja Jakarta, tulis akun Andara Suyatno. Janjimu utangmu, kapan engklek Jakarta Jogja, pulang pergi, tulis akun Yudianti Siaman. Kapan jalan kaki Jakarta ke Jogjanya Mbah, tulis akun @yan_Gunawan.